Bupati Musi Banyuasin Senin 29 Juni 2020 mendatangi gedung badan usaha milik daerah PT Petromuba. Kedatangan Dodi ke gedung Petromuba tersebut untuk rapat dengan jajaran dan direksi BUMN. Hal ini dilakukan guna membahas kinerja dan rencana kerja serta memberikan arahan agar badan usaha milik daerah yang ada di Muba bisa bekerja sesuai dengan harapan dan tidak membebani keuangan daerah terus-menerus. Mengingat saat ini ada beberapa perusahaan daerah sampai saat ini masih membebani keuangan daerah Kabupaten Muba dan belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan ataupun bisa menyumbang pendapatan asli daerah. Untuk itulah Dodi meminta kepada seluruh BUMD serta jajarannya agar bisa menyiapkan rancangan kerja yang baik di masing-masing perusahaan serta mengejar target yang telah ditentukan agar bisa menyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dodi menegaskan akan melihat apa saja permasalahan di dalam BUMD yang ada di Kabupaten Muba dan akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan demi menunjang kinerja perusahaan tersebut. Ia juga mengatakan jika memang nantinya tidak ada kemajuan setelah diberikan jalan keluar, maka Dodi mengancam akan melakukan penyegaran di tubuh BUMD sendiri. Bahkan Dodi tidak segan akan melikuidasi perusahaan tersebut jika memang perlu dilakukan. Dengan evaluasi setiap bulan, ini baru saja mutasi di Mumbai, camat, eselon 3, eselon 2. Itu saja kita wajibkan untuk mencapai target. Nah, sudah wajar kalau BUMD juga saya wajibkan pertama untuk membuat bisnis plan, rencana kerja perusahaan terstruktur, target yang terukur. Kemudian kita lakukan evaluasi, jika ternyata tidak memenuhi target dan fakta yang kita sepakati, maka manajemennya juga saya rombak. Khusus mulai hari ini kita akan menerapkan sistem kerja yang lebih profesional dan yang lebih tangguh, tidak cengeng, tidak apa-apa menggantungkan dengan bantuan keuangan pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena tadi dilihat bahwa apa yang menjadi scope of work, area kerja Muba ini bisa dimaksimalkan, nggak hanya seperti ini. Sebagai contoh, itu satu-satunya perusahaan yang punya izin listrik, jual beli listrik di Indonesia bisa dihitung sama jari. Apalagi daerah yang punya, nggak ada, cuma MEP. Asetnya kurang lebih 400 miliar, jaringan dari ujung ke ujung, mulai dari jaringan kabel listrik, tiang listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga, punya basis pelanggan. Coba saya mau tanya, mana perusahaan lain yang semuanya sudah ada gitu? Jaringannya sudah ada, marketnya sudah captive, tinggal narik tunggakan. Ruzi Iskandar, PAL TV.